Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-171. Bapak Ibu, hidup dekat dengan Tuhan itu bukan tentang urusan kita dengan Tuhan saja. Tidak seegois itu. Dekat dengan Tuhan juga ada urusannya dengan orang lain. Dengan kita dekat sama Tuhan, akan menarik orang lain juga kepada Tuhan. Ada alasannya kita hidup di dunia ini nggak sendirian. Kita ada teman, sahabat, keluarga, pasangan hidup, orang-orang di sekeliling kita yang perlu Tuhan, yang butuh Tuhan. Seandainya kita mengaku dekat dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, tapi tidak pernah ditanya tentang kedekatan kita sama Dia, mungkin ada yang salah. Jangan-jangan kita cuma ngerasa dekat, ngaku kenal, tapi hidup kita sama sekali tidak benar-benar dekat sama Tuhan. Hidup kita tidak dilihat dekat oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Masihkah kita mengaku dekat dengan Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu diam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, biar hari ini kami mengintrospeksi diri kami. Apakah kami adalah orang-orang yang dekat atau hanya mengaku dekat? Apakah kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dekat atau pura-pura dekat? Sertai perjalanan kami malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jumpa teman-teman sekalian. Pada hari ini kita mencoba untuk melihat dari satu ayat. Kita membaca dari Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena tanpa Tuhan bekerja, kami tidak akan mendapatkan sesuatu. Tapi kalau Tuhan beserta dengan kami, maka sungguh pasti kami akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan berbicara pada kali ini, kita akan berbicara mengenai solitude, ya, kesendirian, suatu kesendirian bersama dengan Tuhan, satu solitude. Kita tinggal di dalam dunia yang berdosa, maka komunitas yang kita, di mana kita berada, itu jauh sekali daripada komunitas yang memancarkan kasih Kristus. Ya, kita bisa melihat di dalam YouTube satu adegan-adegan yang mengerikan di mana remaja itu bisa membuli dari temannya sendiri, ya, dengan sangat sadis, dengan sangat kejam, dengan sangat kasar sekali, sehingga kita melihat betul-betul seperti orang itu dikuasai oleh iblis, ya, dengan tindakannya yang begitu kejam, itu menyeramkan, sehingga bahkan cuma menonton daripada YouTube-nya itu sendiri orang-orang tidak akan tahan. Tapi kok teman daripada orang yang membuli itu bisa memvideokan peristiwa itu dan melukiskan bagaimana temannya itu begitu kejam terhadap sesama teman remajanya, ya. Kemudian banyak sekali kita melihat contoh-contoh di mana di tempat pekerjaan maka orang-orang itu saling menjatuhkan, saling berebut posisi, saling berebut kedudukan dan sebagainya, ya. Lalu kemudian kita melihat bahwa orang tipu menipu dan saling makan di dalam dunia perdagangan, ya. Misalnya hutang tidak bayar lah, hutang lalu kemudian diakali sedemikian rupa sehingga mereka tidak usah membayar pinjaman mereka itu, ya. Bahkan kita melihat bahkan di dalam gereja pun terdapat banyak sekali perselisihan, ya. Dalam dunia ini maka banyak sekali hal-hal seperti ini yang kita bisa temukan, ya. Anda dapat menyebutkan, dapat menambahkan sendiri dengan bertambah dengan list-list yang panjang, di mana Anda dapat melukiskan dunia yang jahat dan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, karena kita berada di dalam komunitas yang seperti demikian, maka ada kemungkinan kita itu terpengaruh, ya. Kita terkena dari pengaruh daripada mereka, sehingga barangkali kita juga akan melakukan hal yang sama. Kalau kita misalnya tertipu di dalam dunia perdagangan, mungkin kita akan juga berusaha untuk membalas, menipu, sehingga kita dapat mengembalikan apa yang kita kehilangan selama itu, ya. Atau mungkin saya diperlakukan dengan jahat, saya mungkin difitnah, maka kita akan berusaha membalas, sehingga sebenarnya kita akan menjadi tidak berbeda dengan mereka-mereka ini yang berada di dalam komunitas kita, ya. Komunitas yang rusak, komunitas yang jahat, dan kita pun akan jatuh ke dalam situ, ya. Maka dalam dunia yang hiruk pikuk ini, kita itu butuh untuk menyendiri, ya. Kita butuh apa yang dinamakan dengan solitude, ya. Tapi mungkin kita salah mengerti dengan konsep solitude ini, ya. Ada yang melihat bahwa
solitude itu sebenarnya seperti me time, ya, waktu dan tempat di mana kita boleh sendiri, di mana kita mempergunakannya untuk kepentingan kita sendiri, ya, di mana kita tidak terganggu dengan banyak orang dan kita kemudian dapat memikirkan pikiran kita sendiri, mengerjakan hal yang kita inginkan sendiri, ya, dan kemudian kita juga melakukan semua yang kita inginkan itu sendiri, ya. Pokoknya di dalam solitude itu kita merasa ini adalah suatu me time, suatu privacy time, satu waktu untuk saya sendiri, ya, saya menyendiri, begitu kan? Nah, solitude itu tidak dimaksudkan sebagai me time, ya, sebagai me time, sebagai sesuatu di mana kita tidak sempat melakukan selama ini kita melakukan sesuatu, maka kita kemudian mencari me time, waktu untuk kita sendiri, ya, dan dapat melakukan apa yang kita mau lakukan, begitu. Nah, itu tentu konsep yang salah daripada solitude, ya. Kemudian mungkin juga kita di dalam solitude itu menjadikannya sebagai suatu item di dalam spiritual property, ya. Jadi salah satu hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa spiritual, maka kita ini kemudian melihat hal-hal apa yang perlu dilakukan di dalam spiritualitas itu, dan melihat solitude itu sekedar menjadi suatu tempat untuk pengisian seperti pengisian baterai misalnya, untuk recharge baterai di dalam kehidupan kita, ya, atau merupakan satu sudut istirahat di dalam ring tinju. Kita melihat bahwa setelah 3 menit misalnya petinju itu bertinju sangat lelah sekali, maka dia diberikan situ, dia bisa dapat beristirahat, dia dapat misalnya mata yang terluka, lalu kemudian bisa diberikan salep, atau dia diberikan minum, atau otot-otot yang menjadi pegal itu kemudian bisa dipijit dan sebagainya, ya. Atau mungkin semangat yang sudah hilang kemudian dia disemangati. Jadi solitude itu bukan seperti itu, ya. Jadi bukan tempat recharge baterai kehidupan kita, bukan sebagai me time. Nah, kalau begitu solitude itu sebenarnya untuk apa? Solitude adalah tempat untuk kita bertransformasi, ya. Kalau kita tadi membaca di dalam Roma 12 ayat yang kedua, kita membaca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi dunia kita adalah dunia yang jahat. Dunia kita adalah dunia yang sebenarnya melawan Tuhan. Dunia yang sebenarnya tidak suka sebenarnya kalau kita dekat dengan Tuhan, ya. Maka kemudian kita melihat bahwa ada kemungkinan kita akan menjadi serupa dengan dunia ini kalau kita hanya terus-menerus bergaul dengan dunia ini. Maka Paulus mengingatkan kita, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi bagaimana? Kita ada di dalam dunia. Maka itulah perlunya kita di dalam kehidupan kita ini, kita melakukan solitude, ya, memberikan kepada diri kita itu satu waktu untuk kita sendiri, di mana kita tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Sebab Paulus ingatkan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maka kita perlu untuk meninggalkan dunia ini, melepaskan diri dari dunia ini, lalu kita melakukan solitude, begitu, ya. Nah, seperti tadi dikatakan, bukan,
bahwa solitude itu, tapi kita bukannya melakukan me time, kita bukannya melakukan sekedar recharging baterai kehidupan kita, sekedar kita beristirahat dari segala kegiatan-kegiatan kita yang melelahkan. Nah, solitude itu bukan sekedar diam-diaman, ya, tapi solitude itu merupakan satu kesempatan di mana seseorang bertransformasi, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus lagi kembali dalam Roma 12 ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita melihat bahwa inilah sebenarnya yang dimaksudkan dengan solitude, ya. Kita sebenarnya mempunyai waktu tersendiri bagi kita, itu adalah supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi di dalam solitude itu kita tidak diam sendiri, sekedar diam-diaman, kita tidak sekedar merecharge baterai kehidupan kita sekedar bukan melakukan me time, bukan sekedar beristirahat dari kelelahan kita di dalam dunia yang hiruk pikuk ini. Tetapi solitude itu adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan transformasi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maka solitude merupakan satu transformasi di mana kita bisa memperbaharui karakter kita memperbaharui, kita punya value, kita punya hal-hal yang mungkin sudah terpengaruh oleh dunia ini, lalu kita membiarkan diri kita itu untuk dievaluasi di hadapan Tuhan. Solitude itu merupakan satu tempat, ya, a place of conversion, ya, suatu tempat di mana manusia lama kita itu mati dan manusia baru kita itu hidup, dilahirkan dan hidup, ya, di mana kita punya manusia baru itu kemudian terus-menerus berubah, terus-menerus diperbaharui, ya. Dan kita terus-menerus untuk menolong diri kita ini untuk menghindarkan diri dari konsep diri yang salah, ya, konsep diri yang mungkin semata-mata mencari kemuliaan yang sia-sia di dalam dunia ini. Mungkin kita sekedar menaruh value kita di dalam kekayaan, ya. Mungkin kita menaruh diri kita itu di dalam konteks di mana kita ingin dibutuhkan, kita itu berkuasa, ya, kita influential, begitu. Kita ingin sekali berada di dalam posisi seperti demikian. Mungkin juga, ya, kita itu sebenarnya mempunyai mimpi-mimpi yang dipenuhi oleh hawa nafsu, keinginan-keinginan yang dikuasai oleh hawa nafsu kita, ya. Atau kita merasa diri kita itu sangat menarik, ya, sangat baik, begitu kan? Nah, itu sebenarnya yang kita harus ubah, di mana di dalam solitude itu kita di hadapan Tuhan, kita telanjang, kita menunjukkan diri kita apa adanya, dan kita memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk kemudian memperbaharui diri kita, ya. Lalu kemudian Tuhan bekerja untuk mentransformasi, memperbaharui, sehingga kita di dalam solitude itu akan menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Seorang manusia yang tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita berubah oleh pembaharuan budi yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, pembaharuan ini bukanlah pekerjaan kita, ya. Pada waktu kita mengalami transformasi, itu bukan semata-mata usaha, semata-mata kita punya pekerjaan sedemikian rupa, kita punya usaha sedemikian rupa, sampai kita itu kemudian bisa berubah, begitu. Tidak sekedar merupakan hasil usaha kita, itu cuma hanya memberi diri kita. Nah, ada sebuah ilustrasi yang diberikan oleh bapak-bapak
di padang gurun pada waktu abad kedua. Ya, kita melihat bahwa pada waktu itu banyak bapak-bapak gereja setelah di mana mereka sudah tidak lagi dikejar-kejar dan disiksa, maka kemudian mereka itu kemudian pergi meninggalkan dunia ini, lalu mereka pergi ke padang gurun. Mereka tidak lagi di dalam kota itu mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan dan sebagainya, sehingga karena itu justru mereka meninggalkan kota, lalu kemudian mereka berdiam di padang gurun dan dikenal sebagai bapak-bapak dari padang gurun. Ya, seorang daripada mereka itu bercerita, ya, dan ceritanya ini ada seorang tua yang tinggal di sebuah kuil, ya, di sebuah temple, di sebuah bait. Lalu kemudian pada waktu dia solitude seperti itu, lalu kemudian datang iblis, datang setan, ya, untuk mengganggu, ya, dia punya solitude itu, gitu kan? Dan setan-setan itu berkata, ya, leave this place, tinggalkan tempat ini. Tempat ini adalah milik kami, gitu kan? Itu setan-setan mengganggu dia. Pada waktu dia melakukan solitude ini, mengusir si orang tua ini untuk keluar dari temple di mana dia tinggal. Tapi si orang tua itu menjawab, no place belongs to you. Gak ada tempat yang itu merupakan milik kamu, ya. Sebenarnya semua tempat adalah milik Tuhan. Kita sering kali mengatakan, oh ini tempat milik setan. Sebenarnya tidak, ya. Sebenarnya seluruh dunia ini adalah milik daripada Tuhan, ya. Dan setan-setan itu kemudian berusaha untuk mengambil alih, berusaha untuk menguasai tempat itu, ya, bagi kepentingannya dia, begitu kan. Nah, demikian juga pada waktu dia mengganggu si petapa tua ini, maka kemudian memerintahkan si petapa ini untuk kemudian meninggalkan kuil di mana dia berada, ya. Tapi si petapa dengan tegas mengatakan, no place belongs to you, tidak ada tempat itu yang menjadi milik kamu. Kemudian si iblis tidak pergi, tapi malah lebih lagi mengganggu. Dia sengaja melemparkan daun-daun palem kering ke dalam tempel itu, ya, lalu kemudian mengotori tempel itu dengan daun-daun tersebut, begitu. Nah, tapi si petapa ini dengan tetap tegar, dia kumpulkan satu persatu daun yang dipakai untuk mengotori tempat itu oleh iblis, ya kumpulkan satu persatu, lalu kemudian buang. Tapi kemudian iblis ini lemparkan lagi, kotoran ini, tetapi dengan tetap setia, dia tetap mungut, lalu kemudian dia bersihkan tempel itu, ya. Nah, setelah dia melihat bahwa usaha mengotor itu tidak mempan untuk mengusir si petapa ini, maka sekarang si setan-setan itu kemudian mulai menyeret si petapa ini keluar daripada kuil itu, ya, diseret. Nah, sampai di pintu, waktu dia diseret oleh setan-setan, maka si petapa ini menjerit, ya, Jesus saves me. Tuhan Yesus, tolong saya, selamatkan saya, begitu. Dan pada waktu dia menjerit seperti itu, lalu dengan segera iblis itu kemudian lari tunggang langgang pada waktu si petapa itu menjerit, Jesus saves me, begitu. Nah, setelah setan-setan itu lari, kemudian
si petapa itu malah kemudian menangis keras-keras. Ya, lalu kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada dia, kenapa kamu menangis? Ya, bukankah aku sudah mengusir itu semua setan-setan itu? Ya, tapi si petapa itu kemudian berkata, iya, saya di tempel ini kemudian bisa menghadapi iblis-iblis yang berani memperlakukan saya demikian dan bisa menyeret saya untuk keluar begitu. Dan untung saya berteriak, Jesus saves me. Jadi saya itu tidak kuat sama sekali di dalam menghadapi setan-setan itu ternyata. Sebab dia bisa saja menyeret saya. Dan untung sampai di pintu itu saya menjerit, baru setan-setan itu pada lari. Sebelumnya saya tidak bisa mengusir setan-setan itu. Maka dia menangis. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu yang kurang baik, begitu kan? Sebenarnya dengan segera kamu itu kembali kepada saya, turn to me again, maka kamu melihat bahwa saya ada di samping kau. Jadi pada waktu dia menjerit, Jesus saves me, aku ada di samping kamu, dan setan-setan itu kemudian lari. Nah, apa maksud daripada cerita si petapa ini? Maka kita lihat bahwa cerita daripada si petapa itu menunjukkan bahwa dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa melakukan transformasi itu sendiri. Tetapi begitu kita menjerit kepada Tuhan Yesus, maka dengan segera ya Tuhan Yesus itu berada di sebelah kita, berada bersama dengan kita. Maka kita lihat bahwa inilah justru yang dapat membuat transformasi. Bukan kita berdiam diri dengan kekuatan rohani kita berusaha untuk mentransformasikan diri kita daripada kotoran-kotoran dan nilai-nilai daripada dunia ini. Tidak. Tapi kita melihat bahwa pada waktu kita berdiam, itu justru adalah kesempatan bagi kita untuk menjerit kepada Tuhan Yesus. Jesus, save me. Dan dia berada bersama dengan kita dan justru di encounter perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Dan yang sebenarnya adalah bahwa pada waktu kita menjerit dan kita kembali, maka Tuhan Yesus itu sebenarnya memang kita dapat melihat bahwa dia berada bersama-sama dengan kita. Ya, maka perjumpaan itu bukan terjadi sebelum atau sesudah atau melampaui ya pergumulan kita pada waktu kita membersihkan diri daripada kotoran-kotoran dunia ini, tetapi itu terjadi pada saat itu, di tengah-tengah saat itu, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah momen daripada transformasi kita, itulah kita berjumpa dengan Tuhan. Pada waktu kita sadar bahwa saya membutuhkan Tuhan. Pada waktu saya sadar, saya menjerit, Jesus, save me. Maka kemudian Tuhan berada di sisi kita. Dan itulah justru yang menjadi kekuatan bagi kita, menjadi kemungkinan bagi kita untuk melakukan transformasi, untuk meninggalkan manusia lama dan kemudian membiarkan manusia baru kita diperbaharui oleh Tuhan Yesus dan terus-menerus diperbaharui. Maka dengan demikianlah kita melakukan apa yang Paulus katakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan itu semua bukan dikerjakan semata-mata karena usaha kita, tapi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka di dalam solitude, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita aware akan kehadiran Tuhan Yesus,
Dan perjumpaan kita dengan Tuhan itulah yang kemudian memberikan kepada kita transformasi sehingga kita dapat terus-menerus diperbaharui. Mari kita bersama, kita berdoa. Bapa dalam surga, betapa pentingnya kami melakukan solitude di dalam kehidupan kami. Itu merupakan kesempatan kami bertransformasi di hadapan Tuhan. Untuk mengevaluasi manusia lama kami. Untuk mengikis karakter-karakter buruk daripada manusia lama kami. Menolong kami pada waktu kami terlanjur. Membiarkan Tuhan membuka mata rohani kami. Sehingga kami dapat melihat diri kami yang sebenarnya. Dan membiarkan tangan Tuhan menyentuh kami. Memberikan transformasi kepada kami. Memberikan pembaharuan budi kami. Sehingga dengan demikian ya Tuhan. Kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kami boleh senantiasa diperbaharui oleh pekerjaan Tuhan
di dalam diri setiap kami. Tuhan tolong setiap kami, sehingga sungguh-sungguh kami dapat menjadi orang yang terus-menerus diperbaharui dalam kehidupan kami dan di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa mensubscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.